Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa mawala. Jamaah Fast TV yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi dan semoga puasa hari ini semakin meningkatkan keyakinan kita bahwasanya ibadah puasa kita ini ada hasilnya insyaallah. Dan semoga tetap istiqomah untuk terus berbuat baik, terus meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan yang insya Allah ini penuh dengan keberkahan. Seperti biasa kalau sudah sore hari, saya Ian Sustiono hadir untuk menemani sore hari jamaah di program Ngaso Ngaji Sore, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas satu buah tema yang mungkin di lingkungan kita menjadi polemik tersendiri, yaitu banyak anak. Benar nggak sih kalau banyak anak itu banyak rezekinya? Nanti akan disampaikan langsung, nanti akan dibahas lebih detail oleh beliau Ustadz Kahar Muzaki, yang mana pada kesempatan sore hari ini beliau sudah bersama kita di studio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah bisa bertemu dan sehat, Ustaz. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Ustaz. Antum sehat ya? Alhamdulillah sehat dan insya Allah bahagia. Ya, alhamdulillah bahagia selalu. Ustaz. Tema kita pada sore hari ini ngobrolin tentang anak. Banyak anak, banyak rezeki. Yang jadi pertanyaan di saya sih sebenarnya, benar nggak sih kalau banyak anak itu benar-benar banyak rezeki? Soalnya ada tetangga saya nuwun sewu, anaknya banyak tapi nuwun sewu belum beruntung gitu. Ustaz. Ya. Apa dulu Ustaz? Lebih jelaskannya. Baik, banyak anak banyak rezeki ya. Memang rezeki itu sesuatu yang dicari orang ya. Ya, baik orang yang beriman ataupun yang tidak beriman gitu. Dia mencari sesuatu yang katakanlah apa ya, bisa membuat hidupnya lebih baik, dan diantaranya adalah rezeki itu sendiri, ya kan. Nah, kalau banyak anak banyak rezeki ini memang sering ya kita dengar ya di masyarakat kita gitu ya. Katanya kalau banyak anak banyak rezeki. Banyak itu berapa dulu? 1, 2, kalau 1 belum ya. 1 belum. Ya, kalau 2 tergantung ya. Kalau ada yang berprinsip udah 2 anak cukup kayak gitu. Ya, kalau bahasa Inggris 2 itu sudah plural ya. Iya, udah jamak. Kalau 3 lebih banyak lagi. Nah, kalau bahasa Arab 3 baru jamak ya. Nah, jadi kalau 2 belum jamak. Berarti kalau kita kembali ke bahasa Arab mungkin 3 itu banyak. Jadi kalau 2 belum banyak ya. Belum banyak. Ya. Baik. Ya, kita coba bahas rezekinya dulu ya. Rezeki itu kalau kita lihat kan pemberian yang kita orang beriman gitu ya. Itu pasti sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam Al-Qur'an surat Ad-Dariyat ayat 58 kan jelas gitu ya. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin gitu kan. Sungguhnya Allah itu dialah sang maha pemberi rizki yang memiliki kekuatan yang kokoh. Nah, ini Allah. Jadi pemberi rizki itu memang Allah. Dan Allah ternyata memang memberikan rizki kepada siapa saja yang dikehendaki. Ya, anaknya banyak atau tidak. Karena gitu sebetulnya ya kalau kembali ke situ ya. Anaknya banyak atau tidak, kalau dikehendaki diberi rizki oleh Allah, Allah berkehendak memberikan rizki yang cukup kepadanya, ya sungguhnya ya dia dapat banyak rizki gitu kan. Kalau anaknya banyak, kemudian Allah tidak menghendaki ya, bertambahnya rizki kepada dia, ya nggak dapat rizki juga gitu kan. Jadi emang sesungguhnya rizki adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling mendasar sungguhnya ya. Jadi Allah akan berikan rizki kepada siapapun juga, dan banyak ayat-ayatnya itu di dalam Al-Quran ya. Sebagaimana kalau kita lihat itu di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ya 212 212 ya 212 itu. Dan juga ada di surat Ali Imran ayat 37, juga An-Nur ayat 38. Nah, ini kan di sana menjelaskan yarzuqu mayyasha
bi ghairi hisabin gitu kan. Jadi Allah memberikan rezeki itu kepada siapa? Mayyasha, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada ketentuan di situ. Ya, tidak ada ketentuan begini begitu gitu ya. Nah, itu penjelasan ulama. Dan kemudian juga tidak ada ketentuan kalau banyak anak itu akan banyak rezeki. Ini secara sumber gitu, secara sumber. Jadi ketika kita kembali kepada hal ini gitu ya, ya siapapun itu berhak untuk mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan orang kafir pun, orang musyrik dulu ketika ditanya itu juga siapa yang memberi rizki? Ya Allah. Ya. Di dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 31 itu kan. Kan begitu, orang-orang musyrik siapa yang memberikan rizki? Ya jawab mereka apa? Allah. Dan Allah itu akan memberikan rizki kepada siapa saja, termasuk orang musyrik. Juga diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Binatang juga diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan jelas ayatnya ya, wa ma min dabbatin itu kan. Surat apa itu? Surat Hud ya, ayat 6 itu. Itu kan jelas juga. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Kullun fi kitabim mubin gitu kan. Itu kan jelas bahwa ya bukan hanya manusia yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hak mereka ya, hak makhluk untuk bisa hidup. Lah, ini yang mungkin mengawali ya pembicaraan kita. Ketika kita kembali ke situ sebetulnya ya ada dalilnya enggak kalau banyak anak banyak rezeki kan gitu kan, kalau mau menjawab itu secara struktural gitulah ya. Ada dalilnya enggak? Ya ternyata saya sendiri belum mendapatkan dalil yang kalau banyak anak banyak rezeki gitu loh. Itu hanya perumpamaan saja. Barangkali anak itu kan bagian dari rezeki gitu ya. Bagian dari pemberian Allah Subhanahu wa taala kan kayak gitu. Jadi sebenarnya yang menjadikan faktor utama untuk banyak rezeki itu apa? Nah, faktor utama untuk banyak rezeki itu yang paling utama syukur sungguhnya. Bersyukur. Oke, alhamdulillah gitu ya, bersyukur. Itu ya. Kan surat apa itu? Ibrahim ya. Surat Ibrahim itu kan jelas, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, dan kalau kita lihat lagi pembuka rezeki banyak ya. Ibadah kita membuka rizki, haji membuka rizki, ya. Salat malam kita juga membuka rizki, silaturahmi membuka rizki. Banyak gitu kan. Nah ini. Jadi sebetulnya seluruh amal soleh itu membuka rizki sebetulnya. Ya. Karena apa? Karena Allah itu sudah berjanji akan membalas. Nah balasan dari Allah itu apapun bentuknya adalah sesuatu yang tentunya bermanfaat untuk kehidupan kita ya, dunia dan akhirat. Nah itu ya seperti itu saya kira ya. Jadi mungkin banyak rezeki itu ketika si anak ini menjadi anak soleh-soleha sehingga nanti mendoakan orang tuanya, mungkin rezekinya bukan rezeki berupa materi tapi rezeki berupa nanti anak di soleh. akhirat. Baik, terkait dengan anak gitu ya, itu memang di antara tujuan nikah ya, di antara tujuan pernikahan kan untuk mendapatkan keturunan ya. Dan kita juga diperintahkan untuk menikahi orang yang banyak anaknya gitu loh ya. Jadi bukan sembarangan wanita gitu ya. Jadi makanya ketika orang akan menikah sesungguhnya ya, itu kan harus ada keterbukaan di sana. Subur atau tidak gitu ya. Kemudian dia punya kelainan atau tidak dalam alat reproduksinya gitu kan, itu harus ada keterbukaan. Kalau tidak ya, dan kemudian tidak ridho masing-masingnya ya bubar pernikahan itu kan. Nah itu seperti itu. Maka memang di antara tujuan untuk menikah itu sendiri kan untuk mendapatkan keturunan kan gitu ya. Nah kita lihat juga ya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 187 itu kan, di potongan ayat itu
Fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum gitu kan. Setelah kita menikah itu ya memang kita supaya menggauli istri gitu kan. Supaya menggauli istri dan carilah apa yang ditentukan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir itu disebutkan kan maknanya yang ditetapkan oleh Allah itu apa? Anak. Setelah kita menikah, kemudian kita menggauli istri kita, maka apa? Ya, akan ditetapkan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Dan anak itu juga sebuah kebahagiaan sendiri. Dan anak itu juga mampu motivasi orang tuanya ya. Mampu motivasi orang tuanya untuk apa? Lebih giat lagi bekerja gitu kan. Ketika belum punya anak, mungkin ya dia masih santai. Ketika punya anak, merasa tanggung jawabnya lebih berat begitu kan, kemudian akan memotivasi dirinya bekerja lebih giat lagi. Dan ketika bekerja lebih giat ya, Allah kan berjanji tidak akan menyia-nyiakan ya, apalagi dia ikhlas karena Allah, diniati ibadah untuk menafkahi anak dan istrinya apa, istri dan anak-anaknya gimana tuh? Anak dan istri-istrinya. Istri dan anak-anaknya. Oh, istri dan anak-anaknya. Anak dan istri-istri ya, berarti istrinya anak. Jangan dibalik ya. Kalau anak dan istri-istrinya. Jadi, istri dan anak-anaknya seperti itu. Ya itu. Di antaranya kan seperti itu ya. Akan bisa memotivasi. Apalagi kemudian kalau kita mendapatkan dikaruniai oleh Allah anak-anak yang soleha, itu kan suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa sesungguhnya ya. Nah itu kemudian juga perintah untuk apa namanya mencari istri yang subur gitu ya. Itu kan kita dapati di dalam hadis ya, riwayat Abu Dawud yang disahihkan oleh Al Albani itu kan, tazawwadul wadudal walud gitu kan. Fa ini muka sirum bikumul umam gitu kan. Nah ini kan perintah agar supaya kita apa? Menikahi seorang perempuan yang memiliki cinta dan walud dan apa namanya itu, peranakannya subur begitu loh ya, yang dimungkinkan ada keturunan subur. Ya, ada kesehatan reproduksinya sehat sehingga dia bisa melahirkan seorang anak. Nah, itu ya kayaknya yang arahnya ke sana juga gitu loh. Nah, terkait dengan anak Ustadz, berarti kalau misalnya nih orang yang sudah dia kadung punya anak gitu ya, terus anaknya ternyata banyak dan rezekinya belum mencukupi lah untuk menghidupi anak dan istrinya itu, berarti apa nih yang mungkin perlu diperbaiki seperti itu Ustadz? Iya. Jadi apa namanya tadi, urung kadung apa? Sudah terlanjur anaknya udah banyak nih. Saya ada 3 atau 4 gitu. Tapi pekerja si suami ini ya hanya buruh misalnya gitu yang tadi itu belum cukup untuk memenuhi kebutuhan. Kuncinya sebetulnya syukurnya itu loh. Syukurnya ya. Kuncinya di situ. Syukur dengan segala konsekuensi syukurnya itu. Dengan pemahaman syukur yang benar. Ya, syukur itu tidak hanya mengucapkan apa? Alhamdulillah saja, ya. Tapi ada kerelaan hati, ya. Ridho biqada'illah, ridho dengan ketetapan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-qanaah bima qasamallah itu kan. Nerima dengan apa yang Allah bagi-bagikan kepada kita. Lah itu. Jadi kalau kita ridho dengan ketentuan Allah tidak akan pernah salah menentukan sesuatu gitu kan. Nah kita harus ridho. Ya, oh ya saya diberi anak ternyata banyak, pekerjaan saya ternyata belum misalnya ya. Nah itu ketika kita ridho tidak ada keluh kesah begitu ya. Dan kemudian melaksanakan yang menjadi kewajiban dengan sungguh-sungguh ya, insya Allah akan mendapatkan jalan keluar dari semuanya itu. Karena tidak mungkin Allah menciptakan makhluknya atau memberikan kita anak tanpa memberikan rizkinya masing-masing. Ya.
Jadi Nah, memang itu. benar ya, memang benar ketika ada ungkapan dari orang tua biasanya itu anak membawa rezeki sendiri-sendiri. Iya, Ya betul. ada rezekinya sendiri. Jadi semua makhluk itu sudah ada bagiannya sendiri-sendiri memang. Iya. Jadi Allah menciptakan sesuatu kemudian tidak membiarkan saja, ya. Jadi tidak dibiarkan begitu saja, hanya menciptakan kemudian jor itu tidak. Allah kan Rabbul Alamin, ya. Nah ini dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu. Rabbun itu sudah meliputi semuanya itu. Nah, sebuah bentuk pertanggungjawaban lah kalau bahasa kita, ya. Meskipun Allah nggak mungkin dimintai pertanggungjawaban. Masa makhluk minta pertanggungjawaban kepada Kholiknya nggak mungkin, gitu kan ya. Dan kita yakin Allah pasti gitu ya akan berikan yang terbaik. Nah itu. Iya. Nah berarti memang hal yang perlu ditanamkan ke masing-masing dari kita seorang muslim itu bahwasanya rezeki itu bakal ada setiap kali ada anak gitu ya. Jadi ya tadi benar, anak itu ya bawa rezeki sendiri gitu. Maka bagi orang-orang yang mungkin merasa khawatir nanti kalau aku menikah punya anak, sementara pekerjaan saya cuma kayak gini, belum cukup apa segala macam, bahkan mungkin nun sewu ada yang sampai memutuskan untuk child free gitu ya, memilih untuk tidak punya anak gitu, atau mungkin sudah punya anak terus dicukupi dulu 2 aja cukup, berarti itu mereka kurang yakin gitu. Iya. Motivasi mereka itu memang perlu ditambah lagi gitu ya. Di antara kewajiban atau katakanlah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita gitu ya, untuk menikah, untuk mendapatkan keturunan begitu kan. Maka itu tidak bisa diabaikan kecuali alasan-alasan syar'i gitu kan. Kecuali alasan-alasan syar'i. Meskipun hukumnya sendiri ya bermacam-macam ya. Nah, kalau ternyata karena kekhawatiran seperti itu, khawatir nanti nggak bisa memberikan nafkah kayak gitu ya. Maka kita harus berpikir sesungguhnya kita sendiri yang beri makan itu siapa? Kan gitu kan? Kita yang beri makan itu siapa? Kan bukan kita sendiri sesungguhnya. Kalau Allah nggak memberikan, ya kita nggak bisa apa-apa. Kita bekerja, Allah nggak menghendaki dapat rizki, ya kita nggak akan dapat rizki. Nah itu sungguhnya memang kembalinya kepada keimanan ya. Jadi keimanan Ar-Razzaq gitu kan. Yang pemberi rizki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa gitu kan mengatakan wah ini karena kerja saya ini gitu kan. Karena saya giat, karena saya itu ulet dan sebagainya, saya itu tekun, makanya saya dapat rizki yang banyak. Nah ini satu kekeliruan ya berpikir. Kekeliruan berpikir. Dia melupakan pemberi rizki yang sebenarnya. Kalau tidak berkehendak, ya kan jelas yarzuqu may yasha. Kalau Allah tidak berkehendak, apapun yang kita kerjakan, nah ya tidak akan dapat. Apalagi kalau niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya memang kita harus hati-hati ya. Kadang-kadang ada orang yang nggak karena Allah ternyata dapatnya banyak. Ya kan? Orang kafir gitu kan, non muslim. Ternyata mereka banyak dapatnya. Sementara ada beberapa yang rajin ibadahnya seperti itu aja gitu kan. Nah, makanya kalau kita lihat rizki itu memang di dalam Al-Qur'an ternyata rizki itu ya duniawi sebetulnya ya. Lebih banyaknya ke dunia rizki itu. Ya kulu washrobu min rizkillah dan sebagainya itu kan saya buka kembali ayat-ayat rizki itu ternyata ya kaitannya dengan keduniaan sebenarnya, makan, minum dan sebagainya gitu. Nah, itu memang kita betul-betul harus bisa menata iman itu sendiri. Bagi orang yang beriman ketika dia belum mendapatkan sesuai dengan keinginannya, kan harus yakin bahwa Allah tidak mungkin keliru dan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah yang terbaik. Rezeki kita saat ini segitu, ya itu tadi kuncinya kan ar-ridha bi qadaillah, al-qanaah bima qasamallah. Gitu kan. Ridho dengan ketetapan Allah, itu Allah sudah menentukan rezekinya seorang kayak gitu kan. Dan Allah sudah membagi-bagi itu sudah sesuai dengan
ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan itu yang terbaik. Maka harus betul-betul memahami itu sungguh. Jadi keyakinan bahwasanya rezeki itu udah diatur yaitu Gusti Allah ya. Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak perlu lagi khawatir kalau saya nanti punya anak 5, gimana saya menyekolahkannya, gimana saya ngasih makannya gitu ya. Tapi ketika kita yakin ada Allah, ya nanti semuanya akan tercukupi gitu ya selama kita berusaha kan terus lingkungan Ustadznya. Iya, kita bisa mengambil pelajaran dari surat Al-An'am ayat 151 ya, tentang hal itu tuh. Yang wala taqtulu auladakum min imlakin ya, narzuqukum wa iyyahum gitu kan. Jadi kita tidak boleh membunuh anak-anak kita karena takut miskin. Ditegaskan oleh Allah, Allah yang memberikan rezeki kepada mereka ya, kepada kamu sekalian dan juga kepada mereka. Nah ini. Jadi Allah yang beri rezeki kepada orang tuanya katakanlah ya, dan juga kepada anaknya, itu pasti dijamin rezekinya oleh Allah. Maka jangan sampai kita apalagi membunuh. Ini kalau dia ya jangan sampai takut ya miskin ya, takut tidak bisa memberi makan karena seperti itu. Karena keadaan ya. Cuma memang ya kita tetap harus mengatur sungguhnya. Ya, mengatur kelahiran anak dan sebagainya. Kalau diatur itu tidak mengapa gitu kan. Kita mengatur. Itu seperti itulah. Ya. Diatur dalam artian jeda waktunya gitu ya. Bukan jumlahnya gitu. Karena secara bagaimanapun ya, selain kita beriman kepada Allah, kan kita supaya berikhtiar. Kita supaya mengukur secara artinya di dalam hidup dan kehidupan ini kan ada dimensi rohani, ada dimensi jasadi ya. Jadi ada lahiriah, ada batiniah gitu kan. Dan itu tidak bisa diabaikan satu dengan yang lainnya. Ya. Ketika kondisi kita seperti ini bagaimana? Ya, otomatis ya meskipun ya tidak boleh takut tidak, tapi kita mengukur juga gitu kan. Mengukur. Ya, bukan menolak ketetapan Allah tidak. Nah, itu sebetulnya. Jadi boleh ya Ustaz ya? Boleh maksudnya kalau misalnya anak sudah 3 nih, anak sudah 3, pekerjaan hanya pedagang, terus yang anak keempat ditunda dulu gitu berarti boleh? Iya, ditunda dulu boleh, iya. Jadi itu nanti kaitannya dengan pembahasan keluarga berencana ya, KB itu. KB boleh apa tidak, terus yang bagaimana gitu ya. Itu bahasanya ke sana nanti. Iya, jadi mungkin yang dimaksud dengan banyak anak banyak rezeki itu lebih kepada rezeki dengan anak yang soleha sehingga nanti ketika sudah di akhirat gitu mereka mendoakan rezeki yang kembali ke orang tuh sudah bukan lagi rezeki berupa harta materi tapi pahala doa kata Jadi yang kita harapkan semuanya di dalam kehidupan ini pemberian dari Allah apapun bentuknya itu kan membawa kebaikan kita dunia akhirat. Harta ya yang diberikan oleh Allah berapapun jumlahnya itu yang kita harapkan bisa membawa kebaikan kita dunia akhirat ya. Maka hak-hak harta itu juga harus diberikan, ada zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya ya. Ketika kita diberi rizki istri yang solehah misalnya kan, istri juga rizki itu ya, man razaqahullahu imra'atan solihatan gitu kan, fa'anahu ala syatri dini. Jadi barang siapa yang diberi rizki oleh Allah seorang perempuan yang soleha, itu maka dia sudah ditolong separuh agamanya itu kan, itu juga. Nah itu harus disyukuri betul-betul yang bisa membawa kebaikan kita dunia dan akhirat. Ketika lahir anak, ya kewajiban kita mendidiknya karena itu juga pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, kita berharap memang betul-betul anak-anak itu bisa membawa kebaikan kita baik ketika masih hidup kita ataupun kita sudah meninggal dunia ya. Jadi kebaikan dunia dan akhirat. Makanya di dalam riwayat Imam Muslim ya dan juga yang lain itu kan ketika kita meninggal dunia gitu kan, idama ibnu Adam gitu kan, in qata'a amaluhu illa min thalathin. Ini sudah hafal semua ayat itu ya. Shadaqatin jariyatin, ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin shalih yad'ulah. Lah ini mungkin diantaranya itu ya. Ada anak yang soleh yang kemudian senantiasa mendoakan orang tuanya. Lah ini kan jadi kebaikan terus gitu kan. Bagaimana kita menciptakan anak soleh,
kemudian anak-anak kita itu, nah kalau banyak anaknya mungkin soleh semuanya, Masya Allah, mendoakan semuanya gitu kan. Satu kebahagiaan tersendiri sebetulnya. Iya, jadi diambil positif saja ya. Kalau misalnya anaknya banyak, ya insya Allah ketika kita mendidiknya dengan baik, mereka menjadi anak soleh-soleha, semua kan kembali ke orang tua, kata Ustaz. Iya. Jadi jangan takut bahwasanya nanti tidak bisa ngasih makan, tidak bisa ngasih sekolah, pendidikan, tapi beryakinkan terhadap rezeki yang Allah tetapkan, kata Ustaz. Iya. Oke, insya Allah. Ya intinya memang tadi ya di awal itu rezeki itu dari Allah. Allah itu memberikan rezeki kepada siapapun juga yang dikehendaki. Nah, istri, anak itu kan bagian dari pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan segala makhluk yang ada di muka bumi ini itu sudah ditentukan rizkinya, bagiannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita khawatir ya berarti nggak meyakini bahwa Allah sudah membagi rizki itu kan. Nah, orang belum akan dicabut rizkinya kalau memang dia sudah harus kembali kepadanya gitu kan. Harus kembali kepadanya berarti rizkinya sudah habis. Persoalannya memang yang kadang jadi masalah adalah rizkinya banyak apa sedikit kan gitu. Nah, kalau ke situ kembali kepada syukurnya tadi. Kayak gitu loh. Kembali kepada syukurnya, kembali kepada ridhonya, kembali kepada qanaahnya. Insya Allah semuanya akan menjadi baik ya kalau kita ya anaknya banyak ya nggak apa-apa, anaknya sedikit ya tidak apa-apa. Dan semuanya telah ditentukan rezekinya. Dan ketika kita ingin baik ya disyukuri semuanya. Rezekinya sedikit, anaknya oke. Anaknya sedikit, rezekinya banyak. Belum punya anak, rezekinya banyak. Nah, bisa jadi begitu. Nah, itu wallahu alam itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, begitu. Ya Ustaz, nampaknya dicukupkan untuk obrolan kita pada sore hari ini terkait dengan banyak anak, banyak rezeki. Jadi memang garis besarnya yaitu bersyukur ya. Bersyukur dan yakin bahwasanya rezeki itu Allah yang sudah mengatur semuanya. Ya, syukur, ridho, dan qanaah itu. Ustaz. Ya. Terima kasih atas penjelasannya Ustaz. Kita ketemu lagi di episode berikutnya insya Allah. Insya Allah. Jamaah Fast TV yang senantiasa dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah bersama Ustaz Kahar Muzaki ngobrolin tentang banyak anak banyak rezeki. Jadi memang bagi kita nih yang istrinya banyak, anaknya banyak ya. Anaknya banyak, yakinkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan rezeki bagi anak-anak kita. Dengan kita bersyukur, dengan kita ridho, dan selalu menjadikan anak-anak kita ini anak yang soleh-soleh dan memberi pendidikan yang baik. Sehingga bermanfaat nanti bagi orang tua di masa akhirat kelak. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Ian Sostrono dan Ustadz Kahar Muzaki pamit undur diri. Kita berjumpa kembali di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.